Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sejawat dan seperjuangan. Hari ini kita sengaja mengumpulkan untuk mendiskusikan atau merencanakan peninjauan lapangan, di mana hari ini kita diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan identifikasi sumber benih. Hal ini didasari oleh permohonan yang diusulkan oleh saudara Bapak Ardian. Lokasinya di Dusun Mekarsari, desanya Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, dan Kabupatennya Purwakarta. Untuk luasan yang akan diidentifikasi sekitar 1 hektar. Dia memohon untuk mengidentifikasi sebuah jenis pohon sengon yang terkenal dengan alba ataupun Paracerianthes alcataria dalam bahasa Latinnya. Beliau sudah ada mengusulkan surat seminggu yang lalu, dan hari ini akan tindak lanjuti dengan surat perintah dari atasan kita yang terdiri dari saudara saya sendiri sebagai ketua tim, kemudian Pak Ali, ada juga Pak Wahyu dan Pak Imran. Ini menandakan kita akan diamanatkan untuk menjalankan tugas seperti hal yang diminta oleh saudara Ardian. Selanjutnya kita akan mendiskusikan apa yang diperlukan untuk ke lapangan. Sebelum lapangan itu akan mengecek administrasi, terutama berkas-berkas yang diserahkan oleh pemohon. Di antara itu surat kepemilikan tanah, kemudian ada juga luasannya, ini sertifikatnya. Kemudian ada juga tulisan ataupun jenis pohon yang akan diusulkannya, yaitu jenis sengon. Kemudian ada juga dokumen ataupun pengelolaan antara pemilik dan pemohon. Ada juga laporan pembangunan dan pemeliharaan sumber benih, terutama yang akan kita tinjau. Dan ada juga nomor kontak beliau untuk bisa menghubungi. Terima kasih. Untuk itu kita persiapkan administrasi, diantaranya mungkin belangko-belangko yang akan kita bawa di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apakah dengan Bapak Ardian? Ya, benar, saya sendiri, Pak. Oh, Bapak, punten. Hari ini tim identifikasi dari kantor DK2 akan melakukan mendatangi lokasi. Bagaimana, Pak? Bapak sudah ada di tempat, Pak? Saya udah ada di tempat, Pak. Oh, iya Pak, makasih. Nanti saya meluncur ke sana ya Pak. Tunggu di tempat ya Pak ya. Nanti dikabarin lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Tapi Sabtu Minggu. Assalamualaikum. Salam, Pak. Dengan Bapak Ardian. Iya, Pak. Saya Perkenalkan, ini tim kami yang akan datang melakukan identifikasi ini Pak. Jadi mohon bantuannya. Kami kedatangan sini maksudnya seperti itu. Bisa duduk Pak? silahkan duduk, Pak. Pak, duduk, Pak. Pak, maaf nih kami sebelumnya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ismail Pak. Iya, Pak. Dalam posisi ini sebagai ketua tim untuk melakukan identifikasi sumber benih. Kemudian
temen yang satu ini Pak Imran, yang satunya ya Pak Ali. Iya. Maksud dan kedatangan kami ke sini tiada lain adalah untuk melakukan identifikasi sumber benih sesuai dengan permohonan Bapak, Pak. Surat yang kami terima seperti ini, Pak. Bapak sudah mengusulkan permohonan surat ini seminggu yang lalu ya, Pak ya. Iya benar Pak. Baru hari ini kami tindak lanjuti. Iya. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Amin. Kemudian dalam hal ini kami juga akan memperkenalkan alat-alat yang dipakai untuk kegiatan identifikasi sumber benih ini. Di antaranya mungkin Pak Imran akan satu-satu menjelaskan. Sebagai anggota tim sama semuanya juga punya tugas sama-sama melakukan identifikasi. Mungkin Pak, ini alat-alat yang biasa kami lakukan yang dibawa di lapangan. Bapak, ini di sini ada meteran. Nanti fungsinya untuk pembuatan plot, Pak. Pembuatan plot ukur untuk tindak lanjutnya. Di sini ada GPS untuk mengambil titik koordinat sudut-sudut lahan yang Bapak miliki tersebut tadi. Sini ada kompas untuk alat bantu juga sebagai penentuan plot tadi, Pak, yang tadi plot sini biar tidak miring-miring. Jadi kita menggunakan kompas. Di sini ada piben untuk mengukur nanti diameter pohon. Diameter pohonnya. Lalu di sini ada teropong atau juga binokuler. Kegunaannya itu supaya mengetahui bahwasanya pohon yang Bapak ajukan ini di atasnya lagi sedang pembungaan atau pembuahan tidak gitu, sedang lagi ada bunganya atau tidak gitu, Pak. Lalu di sini ada kompas atau juga bisa digunakan sebagai pengukur derajat kemiringan. Pengiringan lahan Bapak yang miliki kelerengannya tersebut, Pak. Sama juga ini di sini ada GPS juga, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Demikian, Pak, teman kami menjelaskan alat-alat yang akan digunakan dalam identifikasi maupun deskripsi lapangan untuk menghasilkan sumber benih yang akan Bapak ajukan. Iya Pak. Mohon maaf Pak, saya akan menanyakan sedikit ya, bincang-bincang lah untuk identifikasi sumber benih ini. Iya. Kira-kira Bapak mengajukan dalam catatan usulan Bapak kan 1 hektar ya Pak ya? Ya saya. Ah, 1 hektar. Terus pohonnya yang diajukan untuk sumber benihnya itu jenis sengon ya Pak ya? Ya benar. Sengon. Benar, berarti ya Pak, akur. Terus diantaranya begini Pak pertanyaannya. Sejak kapan Bapak menanam pohon sengon di sini yang akan diidentifikasi? Saya menanam pohon itu sejak tahun 2015. Oh, kurang lebih berarti 8 tahunan ya Pak. Ya. Selain itu apa Pak? Ada juga pohon karet, terus pohon lame, Ya. paling itu aja, Pak. Oh iya. Dari sekian hektar yang ditanam itu Bapak isinya berapa? Dulu itu saya beli ya, benihnya itu 100 batang Oh, 100 batang. Bapak beli dari mana Pak? dari pedagang yang dijual di mobil itu. Oh, berarti Bapak tahu nggak kira-kira sumber benih itu dari mana? Kurang tahu juga kan, saya langsung beli. Informasinya tidak tahu Iya. detail ya Pak ya. Tidak terlalu tahu. Selain itu Bapak apa namanya itu kegiatannya dari dulu, apakah ada pemeliharaan sewaktu kecilnya ataupun ada pemupukan dari batang pohon sengon ini? Ada paling pemupukan, Pak. Berapa kali setahun Pak? 2 sampai 3 kali, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang Ini ditanyakan. status kepemilikan lahan Bapak ini lahan milik atau lahan perusahaan kerjasama atau bagaimana, Pak? Milik pribadi. Milik pribadi. Ya. Iya. Berarti Bapak punya kebunnya, punya batang pohonnya sendiri ya Pak ya? Kira-kira ini tanaman sengonnya sudah berapa kali dalam pembungaannya? Lebih dari 2 kali atau
lebih. Lebih dari Soalnya 2 udah kali. sering. Oh, udah sering. mengingat ini umurnya juga udah tua Oh, juga. tua ya. Udah banyak anakannya berarti gitu, Pak. Iya, Udah ada banyak banyak. bisa dilihat ya nanti Iya. di lapangan anakannya. Iya Pak. Terus dari penanaman dulu kan 100 batang ya, Ya, dalam 100 semuanya. dalam 1 hektar. Kira-kira sekarang yang tumbuh ada berapa pohon? Ya kurang lebih buat indukannya 25 pohon. Minimal ya. Iya. Ya. Berarti udah mencukupi Pak ya persyaratan dalam hal ini persyaratan untuk pengajuan identifikasi minimal 25 pohon Iya. dalam plot itu. Silakan yang lain cukup. Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih ya Pak ya. Iya Pak. Mungkin kita lanjutkan dengan akan melihat batas-batas Pak. Boleh Pak. Batas-batas yang akan diukur Ya. dan akan diidentifikasi sumber benihnya. Bapak bisa menunjukkan nggak Pak batas-batasnya? Sekalian Bapak ikut aja, Iya. langsung menandai ataupun mematok ya Pak ya. Iya, iya, Pak. Bapak udah siap kan Siap, patok-patoknya? Siap, udah ada Pak. Berarti kita tinggal mengunjungi aja ya Iya Pak. mana batas-batasnya. Enggak Pak, dilanjut Pak. Sebelah mana? Oh itu ya, udah dekat Pak. Ya. Kita ke sana ya Pak ya, lihat ya. Maunya zigzag aja, Pak. Zigzag. Tiap ...130. Teman-teman, mari kita diskusi untuk mengisi belangko isian masing-masingnya sudah dapat ya. Kemudian kita bahas satu-satu ya. Dalam belangko identifikasi ini ada 6 penilaian. Di antaranya ada aksesibilitas, jumlah pohon, kualitas fenotip tegakan, pembungaan dan pembuahan, keamanan dan kesehatan pohon. Mari kita bahas satu-satu ya. Pak Ardian di lokasi ini akan mengajukan identifikasi sumber benih. Jenis tanamannya itu sengon. Luas sumber benih 1 hektar. Pemiliknya Pak Ardian. Lokasinya ada di Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Kita bahas satu-satu. Dari yang nomor 1 itu aksesibilitas. Gimana pengamatan saudara dari hasil pengamatan ini? Apakah dari segi lokasi mudah atau tidak didatangi? Kira-kira Pak Ali mudah ya? Alhamdulillah sangat mudah. Mudah ya Pak Wahyu. Mudah, Mudah, mudah. Berarti mudah, sepakat mudah. ya ya. Ya, Kita setuju, Pak. sepakat ya. Tulis ya. Tidak terlalu jauh kan. Iya, Pak. Setuju. Mudah didatangi lah. Iya, Pak. Kemudian dari segi jumlah pohon, kita setelah mengidentifikasi ternyata pohonnya itu lebih ya. Lebih dari 25 malah ada 27 pohon induk Iya. setelah kita lewati semuanya dengan Iya. pola zigzag itu. Iya, Pak. Berarti termasuk ya? Iya, masuk, Pak. Ya, setuju. Setuju ya? Ya. Pak. Kemudian dari kualitas tegakan minimal rata-rata sesuai ya. Dari Ya. diameter saja sudah kelihatan Kelihatan, di Pak. lapangan itu hampir rata-rata di atas 40 cm. 40. Iya, Pak. 40 cm. Kemudian Tinggi. berarti sepakat ya tegakan rata-rata sesuai ya. Sesuai, Pak. Sesuai ya? Ya, siap. Kemudian yang keempat, penilaian yang keempat itu pembungaan dan pembuahan. Menurut informasi yang kami terima, itu pembuahan lebih dari 2 kali. Selama ini kan pohonnya ditanam 2015, berarti udah 8 tahun. Kira-kira udah melebihi ya 2 Udah, tahun mah ya. Di bawah Iya, juga pantas. udah banyak anakan tadi, Pak. Oh iya, Iya. tuh ditemukan banyak anakan Iya. di bawah. Iya, Pak. Berarti membuktikan bahwa ada bunga dan buah Iya. berserakan di bawah. Iya. Dilihat Kemudian- dari usia juga udah cukup gitu. Kalau Siap, menunjukkan. berarti sepakat ya. Sepakat. Terus nomor 5, keamanan. Ini kelihatan tidak ada gangguan ya. Tidak ada Aman, Pak. pengembalaan, Tidak ada pembalakan, pembalakan ataupun penebangan liar ya terutama. Jadi aman terjaga Aman. karena pemiliknya
Ya, rumahnya terawat itu sama Pak Adrian itu sangat terawat sekali ya. rumahnya dekat dengan Lokasi juga lokasi sering tanah miliknya. sering memantau. Keamanan cukup ini ya, mewakili ya. Iya, Berarti oke. Ya. Dari segi kesehatan, kira-kira pernah melihat ada hama atau penyakit di dalam pohon yang akan kita identifikasi? Ditemukan nggak? Tadi setelah saya lihat tidak ada sih. Tidak ada Pak, Tidak ada ya, utar ataupun apa sehat semua Pak. semacam karat buruk tidak ada ditemukan di sini. Berarti menandakan pohon itu sehat. Nah, Ya dari sekian. Demikian kita rumuskan mungkin dari hal ini untuk menjadikan bahan rekomendasi ya. Kita gambarannya sudah didapat. Kemudian kita harus memberikan rekomendasi. Kira-kira apa? Kita diterima ya? Diterima Pak, diterima. Diterimanya. Ada Layak. catatan khusus nggak? Palingan itu ada nanti penjarangan gitu Pak. Oh Dilakukan iya, terlalu rapat ya. Tadi dilakukan ditemukan ya. penjarangan. Siap. Jadi kita kasih Maksudnya tahu terlalu ke rapat pemilik. dengan tanaman yang lainnya. Lain. gitu. Nah, Iya. itu ya. Kalau Berarti untuk tanaman tanaman pengganggu. satu jenis ya memang cukup jaraknya. Ah, gitu. Ya, masukannya itu ya. Dilakukan penjarangan Penjarangan. ataupun dilakukan penebangan dengan tanaman jenis yang lain. Nah, ya siap. Demikian ya, Ya. kita hasil diskusi ini untuk menentukan rekomendasinya. Begini Pak Ardian, selaku pemilik tanaman sengon di sini, kami akan menyampaikan beberapa hasil identifikasi berdasarkan hasil diskusi teman-teman. Di antaranya ada 6 penilaian identifikasi ini. Di antaranya ada aksesibilitas, jumlah pohon, kualitas tegakan, pembungaan dan pembuahan, keamanan dan kesehatan. Dari 6 kriteria ini, alhamdulillah Bapak semuanya lolos, artinya dapat diterima. 1, aksesibilitas, mudah ya Pak ya, dari jalan ke sini, terus topografinya tidak terlalu tinggi. Kemudian jumlah pohonnya ternyata setelah dihitung lebih dari 25, berarti minimal itu syarat minimal, ternyata isinya itu lebih dari 27 pohon. Kemudian kualitas tegakan Pak, semuanya yang kami kunjungi tanaman yang akan diidentifikasi tersebut rata-rata diameternya tuh di atas 40. Kemudian pembungaan dan pembuahannya kelihatannya sering lebih dari 2 kali karena dibuktikan dengan adat tanaman bunga yang berserakan di bawahnya. Terus dari segi keamanan Bapak ini terjaga, terawat karena tidak ada penggembalaan liar ataupun kebakaran bekas. Tidak ada indikasi bekas kebakaran gitu ya. Terus jauh dari gangguan yang lainnya seperti tebang liar gitu. Kemudian kesehatan dari struktur pohonnya juga bagus Pak, lurus, bebas cabangnya tinggi, kemudian tidak ada hama penyakit terutama. Jadi kami sepakat akan memberikan rekomendasi ini diterima dengan harapan atau catatan pohon-pohon di sampingnya yang selain sengon, mohon ditebang, dijarangi lah supaya pertumbuhannya bagus, pencahayaannya bagus buat pohon induk, sumber induk ini. Demikian Pak hasil dari kunjungan kami ke lapangan dari hasil peninjauan ini. Mohon Bapak bisa menandatangani belangko isian dan berita acara di sini. Mengapa Pak? Di tanda tangan di sebelah sini Pak sebagai pemilik ya sini. Kemudian ini di belangko ini juga Pak hasil identifikasi. Ya, terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak, kami akan menindaklanjuti setelah hasil identifikasi ini. Mungkin akan dilanjutkan dengan penentuan petak ukur yang akan dikunjungi dan diukur pohonnya dari segi diameter, struktur, sama tinggi pohonnya, bebas cabang. Ya. Mungkin itu Pak, kami
hari ini dicukupkan sekian untuk kunjungan ini. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyesuaikan jumlahnya dengan yang untuk dilaporkan kalau bisa semua terkait dengan akan menyebarkan barat di cabang dinas hutan wilayah saya berdasarkan wali keluarga awal bahwa yang mengalami degradasi akibat memastikan efisiensi penggunaan anggaran itu emang Paris yang 800 per biaya ini satu mungkin undang-undang di Subang di perubahan nama. Kemudian Kawan ini Tegalwaru, Karbuana itu sebetulnya baru usulan dari tingkat lapangan, karena cukup effortnya cukup besar. Sari ya, Sukasari, Anggasari itu bisa sampai ke lapangan itu payahnya. Itu mesti konfirmasi ke teman-teman penyumbang. Salah satunya menyebabkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis data pemilihan daerah aliran sungai Baudas Citarum bagian tengah tahun 2004. Pengelolaan gas Citarum dan Ciliwung itu. Kemudian definisi untuk gas itu sendiri adalah satuan wilayah daratan yang merupakan satu das Citarum sendiri berdasarkan SK. Kemudian wilayah das Citarum khususnya itu 5 derajat 54 detik 53. Das Citarum sendiri melintasi beberapa kabupaten diantaranya di Provinsi Jawa Barat. 056,41 hektar atau dipresentasikan menjadi 10,27. Kemudian wilayah das Citarum itu sendiri di luasan 366,42 hektar. Keempat subdas itu melewati beberapa kabupaten. Untuk dalam kawasan hutan itu sendiri 18.061,77 hektar. Kawasan sejumlah 22.346,21 hektar. Di luar kawasan hutannya kita kebagian tahun 2021 dan 2.377,1 hektar. Karena juga yang kedua, nah ini upaya yang sudah dilakukan, kita itu modelnya seperti RHL vegetatif. Terus kalau di dalam kawasan itu tanggung jawabnya perhutani berikut kolaborasi dengan Bappedas. Untuk kegiatan RHL sipil teknis, upaya yang kita sudah lakukan itu yaitu berupa bentuk dam pengendali, dam penahan gali kelas sumur resapan. Ini tutupan lahan yang sudah dilakukan di wilayah das Citarum bagian tengah. Jadi kita ketahui das itu kalau kita upayakan menjadi semacam ada perubahan atau dengan kegiatan vegetatif maupun sipil teknis untuk mencapai tutupan lahan yang lebih baik atau penanganan lahan kritisnya lebih bagus. Kemudian ini data-data yang sudah dilakukan di CRK 2, pertama kita input dari tahun 2021 sampai 2023. Tahun 2022-nya ada juga kegiatan di banyakan yang di Subang ya. Kalau yang di Citarum itu ada di daerah Pondok Salam. Kemudian masih sama kita kalau dijumlahkan dari mulai tahun 2021 sampai 2023 kita sudah melakukan sekitar 173 hektar penanganan. Hasil evaluasi atau analisis data yang kita punya, kita rata-rata capaian atau keberhasilan penanganan di lapangan masih kurang, masih di angka 53% perkembangan
untuk presentasi dulu. Dibiayai oleh APBN, yaitu kerjasama antara Bapeda Sekali. Kemudian ada juga yang sifatnya APBD, ada juga di tahun 2021 di Kalijati, khususnya di Tanggulun, ada kegiatan sipil teknis. Terus yang lainnya ada juga di tahun 2022, yaitu kita masih punya dibantu oleh APBN. Tempat-tempatnya ada juga di Cirangkong, di Jabong, dan sebagainya. Ini rekomendasi hasil analisis yang kita kembang susun melalui aplikasi Antis, bahwa kita ada beberapa rekomendasi untuk kegiatan ke depan. Salah satunya di Purwakarta itu bisa melakukan kegiatan dan pengendali DPI ya. Kalau melihat dari luasan ada 78, jadi kurang lebih sekitar DPI kalau kita bisa menemukan di lapangan calonnya kurang lebih sekitar 3 unit. Terus kalau DPN di Purwakarta memungkinkan juga. Di sini data analisisnya belum nampak, tapi bisa diajukan kalau melihat kondisi fisik di lapangan memungkinkan. Ada juga SPA dan lain sebagainya. Ini berupa RHL vegetatifnya, kita bisa melakukan kegiatan di beberapa tempat, khususnya di Purwakarta, tentang hutan rakyat atau KBR, juga dimungkinkan kegiatan agro yang cocok untuk sesuai dengan karakteristik dan syarat-syarat teknisnya. Demikian, terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Ismail atas paparannya, baru kita berikan quotes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Korupsi adalah ancaman serius yang dapat merusak pelayanan publik dan menghambat pembangunan, juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kita harus sama-sama membangun anti korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sehari-hari. Dalam konteks di Dinas Kehutanan terdapat beberapa bentuk korupsi yang terjadi, khususnya dalam pengadaan barang, termasuk pengadaan bibit tanaman kehutanan. Satu diantaranya maaf harga atau penggelembungan harga. Contoh pengadaan bibit tanaman yang seharusnya seharga 5.000 per bibit, tetapi dalam dokumen kontrak ditulis 10.000. Itu mengakibatkan dampak negara yang mengalami kerugian dan proyek rehabilitasi hutan tidak berjalan optimal. Dua, pengadaan fiktif. Itu salah satunya proyek pengadaan bibit yang dalam contoh dokumen menyatakan telah selesai, tapi dalam lapangan tidak ada bibit yang ditanam. Dampaknya dana anggaran terserap, tetapi tidak ada hasil yang nyata dalam pemulihan hutan. Tiga, mungkin suap atau gratifikasi. Contoh, pejabat bertanggung jawab atas pengadaan bibit menerima hadiah atau uang dari penyedia barang sebagai imbalan memenangkan kontrak. Dampaknya penyedia barang tidak kompeten dapat memenangkan proyek tetap, sehingga hasil yang bibit yang diterima tidak bisa berkualitas baik. Keempat, penyalahgunaan wewenang. Contohnya seorang pejabat menunjuk langsung penyedia bibit tanpa melalui prosedur lelang yang transparan. Kemudian dampaknya proses pengadaan tidak adil dan dapat merugikan negara. Kelima, pemotongan dana program. Contoh anggaran untuk pengadaan bibit tanaman yang seharusnya 1 miliar hanya digunakan 700 juta, sementara sisanya dikorupsi oleh oknum ASN.
Dampaknya jumlah bibit yang ditanam lebih sedikit dari target sehingga program penghijauan tidak berhasil secara maksimal. Agar terhindar dari praktek korupsi dalam menjalankan tugas negara, berikut langkah-langkah yang harus kita lakukan. 1. Menjadi ASN yang berintegritas, artinya kita bekerja secara profesional dan berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan penyimpangan dalam anggaran. 2. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, memastikan semua proses pengadaan bibit dilakukan secara terbuka melalui sistem e-katalog. 3. Menerapkan sistem pengawasan internal. 4. Pelaporan dan perlindungan whistleblower. Jika menemukan indikasi korupsi, segera laporkan melalui whistleblower sistem yang telah disediakan oleh KPK. 5. Sosialisasi dan pendidikan anti korupsi. Ini sangat penting juga, memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai tentang sanksi hukum bagi pelaku korupsi. Rekan-rekan sekalian, korupsi bukan hanya soal mencuri uang negara, tapi juga menyangkut moralitas dan tanggung jawab kita sebagai ASN. Jika kita membangun negeri yang bersih, maka langkah pertama adalah menjaga integritas diri sendiri. Mari kita jadikan korupsi sebagai budaya kerja kita di Dinas Kehutanan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk menolak segala bentuk korupsi. Kita dapat menciptakan birokrasi yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Sebagai ASN, kita memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan hutan berjalan dengan baik. Jangan biarkan korupsi menghancurkan amanah yang kita emban. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih bersih dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.